Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar yang namanya materi struktur atom dengan submaterinya yaitu penentuan jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom. Yang kedua, kita akan mempelajari yang namanya isoton, isotop, dan isobar. Oke, kita mulai saja langsung belajarnya ya. Oke, nah seperti yang kita tahu bahwasannya atom itu kan materi yang terkecil dalam suatu materi, gitu kan? Nah, jadi dalam atom ini rupanya ada materi-materi yang lain yang bisa kita sebut sebagai subatomik. Nah, tapi kita tidak mengetahui yang namanya jumlahnya berapa. Maka dari itu untuk bisa menentukannya kita harus belajar mengenai materi ini. Oke ya? Nah, yang pertama, kalau yang kita pelajari kan kemarin atom itu adalah bagian terkecil yang nggak bisa dibagi lagi. Itu menurut si Dalton gitu ya. Nah, jadi dalam atom juga ada yang namanya bagian-bagian yang lain seperti proton, elektron, dan neutron. Oke, bagaimana cara mencarinya? Jadi kalau misalnya dalam satu atom itu ada yang namanya X. X ini adalah lambang atomnya. Kemudian ada yang namanya A di sini bagian kiri atas. Kemudian ada yang namanya Z. Nah, Z di sini adalah nomor atom. Oke ya, langsung aja. X tadi itu adalah lambang atom. Yang kedua, A itu tadi adalah nomor massa. Nomor massa di sini bisa dikatakan nanti dia berperan sebagai massa atom relatif. Oke ya. Nah, kemudian ada yang namanya Z. Z di sini adalah nomor atom, gitu ya. Nah, Z itu sama dengan yang namanya jumlah proton, proton, atau bisa kita simbolkan dengan namanya Z itu sama dengan P. Z sama dengan jumlah proton. Nah, kemudian bagaimana sih untuk mengetahui yang namanya jumlah elektron? Nah, elektron itu adalah jumlah proton tadi atau si Z tadi, Z dikurang dengan yang namanya muatannya. Nah, muatannya dari mana nanti? Kalau nanti dia atomnya tidak ada angka sedikit pun di sini, positif 2 atau positif 1 atau negatif 2 atau negatif 1 atau dan seterusnya. Nah, maka muatannya dihitung 0 atau dikatakan netral, gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah neutronnya? Nah, bisa kita dengan cara rumusnya ini. Neutron itu sama dengan nomor massa dikurang dengan yang namanya nomor atom. Oke ya? Oke, langsung saja ke contohnya, gitu ya. Nah, contoh. Ya. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada unsur berikut. Oke, jadi misalnya kita bikin adalah di sini misalnya adalah Ca. Sini 20, di sini dia 40. Kemudian yang B-nya adalah si Mg. Mg di sini 12, sini 24. Oke, yang pertama si Ca, gitu ya. Ca itu adalah kalsium, gitu ya. Nah, kalsium ini kalau ditanya jumlah protonnya, tadi kan saya bilang bahwasanya jumlah proton adalah nomor atom. Kita lihat saja berapa nomor atomnya, 20. Maka protonnya itu sama dengan 20, gitu ya. Nah, kemudian yang tadi selanjutnya apa? Elektron. Nah, elektron saya bilang tadi apa rumusnya? Z dikurang dengan muatan. Gitu ya. Z-nya kan 20. Muatannya kan nggak ada, berarti dihitung dengan yang namanya 0. Berarti 20 kurang 0 ya nggak usah berpikir, 20, gitu ya. Nah, kemudian neutron itu sama dengan nomor massa dikurang dengan nomor atom. Nomor massanya adalah 40, nomor atomnya adalah 20. Berarti 40 dikurang 20. Hasilnya 20. Oke, yang B. Jadi Mg 24 12. Oke ya. Jumlah protonnya ya nggak usah berpikir, lihat nomor
nomor atomnya 12 gitu ya. Elektronnya itu adalah 12 dikurang dengan 0 gitu ya. Jadi hasilnya 12 gitu ya. Nah, kemudian neutronnya adalah berapa? 24 dikurang 12 sama dengan 12. Oke? Nah, dari sini kan bisa kita simpulkan bahwasannya apa? Bahwasannya elektron dan proton itu sama jika gitu ya. Elektron gitu ya sama proton itu sama gitu ya. Jika muatan sama dengan 0. Oke? Nah, oke ya. Kita lanjut submateri yang kedua, yaitu tentang isoton, isotop, dan isobar. Oke, kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu tentang namanya isoton, isotop, dan isobar. Oke ya? Nah, tapi kita bahas dulu yang namanya isotop, ya. Nah, isotop, gitu ya. Nah, isotop ini pengertiannya adalah apabila, gitu ya, apabila dua atom atau lebih, ya, atau lebih mempunyai, mempunyai yang namanya jumlah proton yang sama. Oke, contohnya seperti ini ya. Contoh atom C6 nomor masanya 14. Kemudian atom C6 nomor masanya 13. Kemudian atom C6 nomor masanya adalah 12. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya nomor atomnya itu sama atau jumlah protonnya sama, makanya dia dikatakan isotop. Ingat aja huruf terakhirnya apa? P, berarti protonnya yang sama, gitu ya. Nah, baru masuk kita ke yang kedua, yaitu mengenai namanya isobar. Gitu ya. Isobar. Nah, kalau tadi isotop adalah jumlah protonnya yang sama, kalau ini adalah pengertiannya nih ya, apabila dua atom atau lebih mempunyai, gitu ya, mempunyai nomor massa yang sama. Oke? Nah, contohnya ini contohnya ya. Misal ya. C6 nomor 14 dengan yang namanya N7 14. Oke, perhatikan. Di sini kan pengertiannya adalah nomor massanya yang sama. Nah, dari contohnya ini kan ada yang sama kan? Iya, yang atas kan nomor massanya ini 14, yang ini juga 14. Makanya dia dikatakan dengan namanya isobar. Ingat aja terakhirnya bar. Bar itu adalah berat. Berat itu berkaitan dengan namanya massa. Jadinya itu adalah isobar. Isobar adalah dua atom yang mempunyai nomor massa yang sama. Oke, kita masuk ke yang terakhir, the last one ya. Isoton. Oke, isoton. Seperti yang tadi, ingat terakhirnya apa? Huruf apa? N. Berarti apanya yang sama? Ya, neutronnya yang sama. Jadi apabila dua atom atau lebih mempunyai neutron yang sama, gitu ya. Contohnya, ya, contohnya seperti ini. Contohnya, oke ya, misalnya kita bikin
13C 6 dengan yang namanya 14N 7. Dari mana sama? Perhatikan. Yang ini neutronnya adalah 13 kurang 6 sama dengan 7. Gitu kan? Yang ini neutronnya adalah 14 kurang 7 sama dengan 7. Oke? Nah, contoh yang lainnya seperti yang namanya pada atom fosfor yang nomor masanya 31, kemudian nomor atomnya 15, dengan yang namanya atom sulfur yang nomor masanya 32 dengan nomor atomnya ada 16. Oke? Oke, sekian materi kita mengenai yang namanya struktur atom. Semoga bermanfaat. Ditunggu subscribe-nya, dan sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.